Yo semuanya, selamat datang. Dan kali ini ya mengingat art second year sebentar lagi mau selesai ya kan, gue kepingin ngebahas para anak-anak tahun pertama atau para kohei yang sering terlibat dengan Ayanokoji. Menarik sih, para murid tahun pertama itu sangat random dan beragam. Ada yang pintar bersiasat sampai ada juga yang barbar. Dan diantara para tahun pertama juga itu banyak yang wangi juga cuy. Dan jangan lupa kalau ada 2 impostor diantara para tahun pertama. Ntar kalau Ayanokoji dapat adik kelas baru saat masuk ke tahun ketiga, gue bakalan bahas juga. Nah, untuk sekarang sebelum Ayanokoji itu naik ke kelas 3, gua mau bahas dulu para adik kelas tahun pertama. Ya, untuk mengonfirmasi kali aja ada yang nonton video ini dari masa depan ya kan. Kalau pas gua buat video ini masih ada di volume 9 second year. Jadi masih ada beberapa puzzle ya mungkin diantara mereka yang belum terpecahkan dan akan terpecahkan di tahun ketiga nanti. So, karena video ini kayaknya bakalan lama dan panjang, langsung aja siapkan sabuk pengaman dan berikut para adik kelas Ayanokoji yang imut-imut. Pertama ada Housen Kazumi dari kelas 1D. Dia adalah salah satu seorang adik kelas yang paling berkesan sih. Soalnya bayangin aja, adik kelas mana yang baru masuk di hari pembukaan langsung nyamperin ke ruang kakak kelas dan nyari ribut dengan beberapa orang di angkatannya Ayano macam Sudo dan Ryuen. Gak ada takutnya nih bocah ya, yang mengingat Housen juga punya perawakan preman dengan tubuh yang gede. Wajar aja murid sekelas Sudo aja bisa terintimidasi sama Housen. Memang tubuh Housen itu besar, tapi dia itu juga punya refleks dan kecepatan yang bagus. Jadi pas gelut Housen tuh bisa dibilang no celah. Sekali tampol musuh pasti bakalan KO tuh ya. Lihat aja tubuhnya itu 2 kali lebih gede dari Sudo. Housen diketahui saat SMP itu satu daerah dengan Ryuen sekolahnya. Daerah yang dikenal banyak preman dan sering bentrok. Walaupun mereka itu belum pernah ketemuan secara langsung, tapi mereka itu kenal satu sama lain melalui rumor. Karena nama Ryuen dan Housen terkenal di daerah mereka. Di antara murid tahun pertama, gua rasa Housen adalah murid yang paling susah diatur dan murid yang paling susah untuk diajak kerjasama. Soalnya rawan berkhianat ya kan. Ya kayak ibarat kalau kerjasama dengan Housen itu pedang bermata 2. Housen itu sedikit mirip-mirip lah sama si Ryuen. Jangan-jangan si Housen ini adalah adik jauhnya Ryuen ya. Curiga gua. Dan kalian sebaiknya jangan menilai buku dari sampulnya aja. Wajah boleh kayak preman, tapi otaknya encer coy. Sangat bertolak belakang dengan penampilannya. Lihat aja AOE akademiknya. Ada di B pak. Predikat B itu hitungannya tinggi. Nggak hanya pintar akademik, dia juga tuh pintar dalam merancang strategi yang akan menguntungkan bagi dirinya sendiri. Udah punya kemampuan fisik yang luar biasa ditambah otak encer. Normalnya murid kayak Housen itu layak untuk ada di kelas A. Tapi mengingat kepribadiannya yang barbar, suka ribut dan sombong, jadi wajar aja dia itu ditempatkan di dalam kelas D. Di kelas D, Housen tuh menjadi pemimpin kelas ya. Yang sistem kelasnya itu mirip Ryuen, yaitu diktator. Pemimpin yang mengatur teman sekelasnya menggunakan kekerasan. Tapi bedanya Ryuen tuh pakai sistem diktator itu untuk membawa kelas naik ke kelas A. Tapi kalau Housen ini pemimpin kelas yang gak peduli dengan teman sekelasnya. Dia itu cuma mikirin dirinya sendiri. Di dalam diri Housen itu gue gak ngeliat adanya ambisi untuk naik ke kelas A. Mungkin Housen tuh lagi ngumpulin 20 juta poin pribadi agar dirinya sendiri itu bisa pindah ke kelas lain. Housen merupakan salah satu adik kelas yang ikut dalam ujian khusus yang dibuat oleh Direktur Sugishiro dan Ketua OSIS Nagumo. Nah, di antara kelas 1 itu ada ujian khusus rahasia dan hanya beberapa murid tahun pertama aja yang ikut dan tahu. Ujian khususnya ini adalah untuk mendropot Ayanokoji Kiyotaka. Bagi yang berhasil akan dihadiahi 20 juta poin pribadi. Dan murid pertama yang berani menyerang Ayano secara terang-terangan adalah Housen. Dia itu bekerja sama dengan Amasawa dan merencanakan untuk membuat tuduhan palsu menggunakan pisau milik Ayano. Tapi sayangnya Ayano bisa membacanya di saat Housen mau menusuk pisau milik Ayano itu ke kakinya sendiri. Ayano menahan pisau itu dengan tangannya dan rencana Housen gagal total. Dari sana Housen semakin bersemangat untuk mengincar Ayanokoji. Kedua ada Nanase Tsubasa dari kelas 1D. Nanase ini teman sekelasnya Housen dan wow, satu sama Sakae Nagi aja nggak percaya kalau Nanase adalah murid tahun pertama. Soalnya ya Nanase ini gede. Tekadnya untuk naik ke kelas A. Kayaknya seimbang sama Ichinose ini Maya tekadnya maksudku. Nanase itu selalu ada di samping Housen. Mulai dari Housen yang mengunjungi ruang tahun kedua sampai negosiasi, Nanase itu selalu ada di sampingnya Housen. Dan tentu saja Nanase itu juga tahu sayembara Ayanokoji. Nanase juga itu bisa dibilang mirip Housen lah ya. Akademik dan kemampuan fisiknya itu bagus, ada di B. OEE Nanase dilihat dari statistiknya itu balance. Kayaknya Nanase ini salah kelas sih ya. Kalau diibaratkan dengan angkatan katanya Ayano, Nanase itu mirip banget
dengan Ichinoshi yang pinter, ramah, dan sopan. Oh ya, sekarang Nanase itu masuk ke anggota OSIS-nya Horikita yang posisinya itu mengisi sebagai sekretaris. Biarpun kelihatan ramah pada awalnya, tapi Nanase ini sebenarnya membenci si Ayano Koji. Nah, di sini ada kesalahpahaman di antara mereka ya, yang membuat Nanase itu benci sama Ayano dan Tsukishiro itu memanfaatkan hal tersebut. Ini berkaitan dengan masa lalu. Nanase itu punya teman masa kecil lah ya, tapi dia itu bunuh diri dan secara nggak langsung itu ada keterlibatan Ayano dalam memutuskan untuk kabur dari White Room. Nanase sempat baku hantam dengan Ayano di pulau. Di sana Nanase itu menampilkan kalau dia itu jago gelut. Bahkan menurut Ayano, levelnya Nanase itu ada di atas Horikita yang ahli dalam bela diri. Tapi setelah baku hantam itu, di sana kesalahpahamannya itu berhasil dibereskan. Ayano dan Nanase mulai damai. Ayano itu ngejelasin ke Nanase kalau dia itu hanya dimanfaatkan oleh Tsukishiro. Setelahnya Nanase itu berniat untuk membantu Ayano untuk bertahan di dalam sekolah. Sangat kontradiksi sekali gitu dengan tujuan utamanya Nanase untuk membuat Ayano keluar, dan akhirnya dia itu malah jadi rekannya si Ayano. Ini rada sus ya. Dan akhir-akhir ini Ayano tuh mencium bau-bau gak enak dari Nanase ya. Nanase bisa aja disuruh oleh Tsukishiro untuk jadi kesatria pelindungnya Ayano. Tujuannya itu untuk tetap di samping Ayano dan mengawasinya dari dekat. Ini merembet ke masalah White Room nih ya. Bahkan gak aneh kalau misal Ayano Papa itu sengaja membiarkan Ayano kabur dari White Room dan menggiringnya ke sekolah elit agar Ayano itu aman. Dan pada saat itu kan selama 1 tahun itu ada urusan politik ya saat Ayano Koji kabur ya. Entah niat Ayano Papa menggiring Ayano ke sekolah elit karena mau menyembunyikan Ayano, atau memang agar Ayano itu mengasah kemampuannya di sekolah elit tersebut. Intinya Nanase masih sus di sini, apakah dia itu ada di pihak Ayano Papa atau bukan. Kalau iya pun itu wajar sih ya, kemunculan Nanase soalnya nampak aneh dan mengganjal gitu. Walaupun Nanase bukan anak White Room, tapi Nanase kayaknya ada hubungannya langsung sama White Room. Sebenarnya ini juga mengacu ke karakter yang namanya Yuki. Nah, Yuki sendiri itu teman satu generasinya Ayano di generasi keempat White Room, yang sekarang itu direhabilitasi di rumah sakit. Nah, ada kemungkinan kalau Yuki yang satu generasi sama Ayano ini adalah kakaknya Nanase. Kalau gitu mah make sense ya kalau Nanase itu mau melindungi si Ayano. Tapi entahlah ya, masih menyisakan suatu puzzle lah untuk Nanase ini. Ketiga, Dayagami Takuya dari kelas 1B. Dia merupakan pemimpin kelas yang tampil kalem, baik, dan populer. Kalau di angkatannya Ayano tuh auranya Yagami tuh mirip sama si Hirata ya. Dengan kemampuan OEE-nya yang balance, cuma minus di kemampuan fisik aja, tapi akademiknya itu A ya. Jelas dia itu masuk ke kategori murid yang pintar. Fakta dari wajah polos dan populer Yagami, nyatanya dia itu adalah murid dari White Room yang disuruh oleh Tsukishiro untuk mendropot Ayano Koji dari sekolah. Kalau Ayano di sekolah mengambil peran sebagai murid biasa yang gak mencolok, Yagami itu sebaliknya ya. Dia itu berperan sebagai murid yang rajin dan disegani oleh teman-temannya. Menarik nih ya, dua anak White Room yang mengambil peran yang berbeda. Kelebihan Yagami di sini mungkin relasinya lebih luas ya. Dia itu jadi mudah untuk dapat informasi. Yagami di White Room itu ada satu tingkat di bawah Ayano. Di White Room sendiri kan ada generasinya. Ayano Koji itu ada di generasi keempat, sedangkan Yagami itu ada di generasi kelima. Per generasinya itu beda 1 tahun gitu. Yagami tercatat sebagai anak White Room terbaik di generasi kelima. Alasan Yagami mengambil peran sebagai murid yang populer karena mungkin dia itu jago berkomunikasi dan mengatur ekspresinya. Nggak kayak Ayano yang wajahnya itu datar terus ya. Di generasi kelima atau generasinya Yagami itu diajari cara bersosialisasi dan mengatur ekspresi mereka. Itu mungkin satu-satunya kelebihan Yagami yang nggak dimiliki oleh Ayano. Tapi selebihnya mereka itu ada di tingkat yang berbeda. Kebencian dan rasa iri Yagami itu membuatnya semakin terobsesi kepada si Ayano. Yagami sangat terobsesi untuk mengalahkan Ayano dan membuktikan dirinya sebagai anak paling sempurna di White Room. Ayano di White Room itu soalnya dapat julukan Mahakarya karena telah menyelesaikan 10 kurikulum di dalam White Room. Sedangkan Yagami yang terbaik di angkatannya saja itu hanya mampu menyelesaikan 4 kurikulum aja. Itulah seberapa jauh perbedaan Ayano dengan Yagami. Untuk mengeluarkan Ayano, Yagami di belakang telah merencanakan berbagai strategi, seperti mengaku sebagai adik kelasnya Kushida dan memanfaatkan Kushida, terus ngebuat salah satu murid dari kelas 1C didropot, lalu mencelakai teman sekelasnya Ryuen di pulau. Yagami banyak main belakang dan gak berhadapan secara langsung dengan Ayano. Itu karena Yagami yang percaya diri, di dalam hatinya itu muncul perasaan takut ke Ayano. Yang lihat statistik dari White Room aja harusnya Yagami tahu ya, kalau dia itu berhadapan langsung sama Ayano, dia itu bakalan kalah. Makanya dia itu memilih jalan memutar dan merencanakan berbagai hal di belakang untuk menyerang Ayano. Tapi kebanyakan main belakang dan banyak juga ninggalin jejak, akhirnya itu jadi salah satu kelemahan Yagami. Kejahatan Yagami itu mulai terungkap satu persatu di ruang OSIS. Berawal dari surat cinta yang disamarkan oleh Ayano yang membuat Yagami terpancing ke ruang OSIS dan diteror.
mencopot. Sebenarnya kalau ada yang bilang Yagami badut, gue nggak setuju sih ya. Hanya kalah dari Ayano dibilang badut gitu ya kan. Dia itu masih mumpuni lah ya, dia itu masih punya kemampuan, dan entah itu dalam hal manipulasi, terutama Yagami itu lebih bisa dimainin gitu ekspresinya kan. Terus siasat dan kemampuan fisiknya juga ada di atas anak normal. Bahkan dia tuh mukulin guru tanpa belas kasih. Jadi ya dia tuh masih punya kemampuan lah ya untuk melawan Ayano. Jadi nggak begitu badut-badut banget. Cuma ya Yagami itu kurang beruntung aja. Dia terlalu fokus ke Ayano sampai melupakan sekitarnya. Dan Ayano manfaatin murid lain seperti Nagumo, Riwen, dan Horikita yang kebetulan ada di sana untuk memojokkan Yagami di ruang OSIS. Ayano mah nggak usah turun langsung, cuma pakai bidaknya aja udah bikin Yagami sekakmat ya kan. Bukan hanya rasa takutnya sama Ayano aja yang menjadi faktor kekalahan Yagami, melainkan pas dia dipojokkan juga sifat panik Yagami juga itu berpengaruh sih di sana. 4. Amasawa Ichika dari kelas 1A. Ini adik kelas paling jahil dan tengil. Amasawa itu sama seperti Yagami yang merupakan anak dari White Room, yaitu sama-sama di generasi kelima. Tapi nyatanya di angkatannya dia itu nggak punya teman. Sangat beda dengan Yagami yang relasinya luas. Kalau Yagami itu terbaik ke 1, sedangkan Amasawa terbaik kedua di generasi kelima. Amasawa sama sekali belum pernah mengalahkan Yagami semasa ada di White Room. Tidak seperti Yagami yang benci sama Ayano, Amasawa itu malah mengagumi Ayano. Untuk OWE sendiri itu Amasawa itu hanya menonjol di akademik dan fisik, yaitu ada di A ya. Fisik entah itu baku hantam dan atletis itu nggak usah ditanya lagi, udah ada buktinya ya kan. Amasawa mampu menahan saat melawan Horikita di Buki di Hujan Pulau yang notabene mereka berdua itu ahli dalam bela diri. Terus kalau soal atletis juga sama, awalnya memang si Amasawa itu biasa aja main volleynya, tapi seiring pertandingan dia itu makin jago dan makin ahli mainnya. Nah gue tadi bilang kalau si Amasawa itu mengagumi sosok Ayano Koji ya, yang disebut sebagai mahakarya di White Room. Di awal Amasawa itu kerja sama dengan Hosen untuk ngejebak Ayano karena Amasawa itu ingin memastikan kemampuan Ayano. Dan Amasawa itu emang dikirim oleh Sukishiro untuk mendropot Ayano Koji dari sekolah. Tapi beda dengan Yagami, Amasawa itu malah melanggar perintah dari Sukishiro. Di Hujan Pulau juga nampak Yagami yang menyuruh Kushida untuk mencari bukti jahat Ayano yang sedang gelut sama Nanase pada saat itu. Tapi rencana Yagami itu gagal berkat Amasawa itu menghentikan Kushida di tengah jalan saat mau mencari bukti Ayano dan Nanase yang gelut ya. Rencana Yagami gagal, Kushida kena mental. Dari sana mulai terlihat ya bagaimana si Amasawa itu nggak punya niatan untuk mendropot Ayano Koji dari sekolah. Malah justru Amasawa itu kelihatan melindungi si Ayano. Dan Amasawa itu jadi adik kelas paling ngeselin bagi Kei dan Kushida karena seolah Amasawa itu menggoda Kei dan membuatnya cemburu. Serta Amasawa itu juga selalu menjahili Kushida setiap ketemu ya. Dari setiap adik kelas yang berkontakan dengan Ayano, gue rasa Amasawa itu adik kelas paling eroi ya, selalu mengarah ke menggoda Ayano dengan candaan dewasanya gitu. Untuk sekarang Amasawa telah dikeluarkan dari White Room karena melanggar perintah dari atasan ya. Dia sekarang bingung mau tinggal di sekolah atau keluar dari sekolah. Ditambah dia kan bayi tabung yang dibesarkan di dalam White Room. Dia tuh nggak tahu di mana orang tuanya dan dia tuh nggak tahu apakah keluarganya tuh masih peduli sama dia atau enggak. Tapi untuk saat ini kemungkinan Amasawa masih tinggal di sekolah itu masih tinggi ya. Soalnya masih ada Ayano, orang yang dia kenal di sekolah tersebut. Dan kayaknya Amasawa sekarang itu lagi ngerencanain buat balas dendam ke orang lain selain Ayano yang terlibat dalam pengeluaran Yagami sebelumnya. Biarpun hubungannya sama Yagami itu nggak begitu dekat, tapi mereka tuh ada di tempat yang sama gitu. Dan gini-gini Amasawa juga itu tipe orang yang nggak segan-segan untuk balas dendam. 5. Tsubaki Sakurako dari kelas 1C. Dia satu tipe kayak gitu yang gal gitu ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu gal, bisa kalian cek aja video gua sebelumnya. Ya intinya dia itu cewek gaul gitu dari bicara dan pakaiannya. Tsubaki itu tipe orang yang pendiam dan gak pandai bersosialisasi. Diketahui Tsubaki itu punya wawasan dan intuisi yang kuat. Dari para murid tahun pertama yang berhubungan sama Ayano, Tsubaki itu punya OEE yang paling terendah. Kayaknya Tsubaki itu nyembunyiin kemampuan aslinya sih ya, khususnya di akademik, dengan menjadikan teman sekelasnya yaitu si Utomiya sebagai jubah tembus pandang dirinya. Ya mirip-mirip lah yang Ayano lakukan ke Horikita gitu. Cuma ya Tsubaki itu nggak banyak terlibat dengan Ayano. Tsubaki pernah jadi orang yang memimpin keempat kelas, memberikan komando dalam bergerak mengincar Ayano di pulau. Motif Tsubaki untuk ngeluarin Ayano itu masih belum jelas sih ya. Soalnya Tsubaki terlihat seperti murid yang nggak punya ambisi gitu. Dia bahkan sempat mau mengambil tanggung jawab kalau misal rencananya mengincar Ayano gagal, dia itu bersiap untuk keluar dari sekolah. Lalu setelah gagal di pulau ngincar Ayano ya, Tsubaki itu langsung terlibat dengan Ayano lagi. Tapi kali ini mereka itu kerjasama dalam mengeluarkan Yagami. Tsubaki awalnya mengira kalau yang menjebak dan mengeluarkan teman sekelasnya dari kelas 1C itu adalah
adalah Hosen. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, Tsubaki itu baru tahu kalau yang sebenarnya pelakunya itu adalah Yagami. Tsubaki yang kelihatan dingin ya gini tanpa disangka dia itu peduli banget dengan teman sekelasnya untuk melancarkan balas dendam. Tsubaki yang awalnya nggak begitu tertarik dengan sekolah elit, setelah terlibat dengan Ayano, Tsubaki itu berpikir nggak buruk juga dan malah menyenangkan. Karena ada Otomi Ariku dari kelas 1C. Bang Sasuke, teman sekelasnya Tsubaki. Memang Otomi itu bukan ketua kelas dari kelas C, tapi dia itu dipercayai oleh teman sekelasnya untuk hadir dalam diskusi kerjasama dengan kelas lain. Apapun acara penting itu pokoknya Otomi yang datang ya untuk mewakili kelas C. OEE Otomi termasuk bagus terutama dalam fisiknya, yaitu A. Ngomongin tentang kemampuan fisik, Otomi itu pernah mau ribut dengan Hosen. Otomi itu sempat menahan tangannya Hosen dan Hosen merasakan kekuatan yang cukup kuat dari tangannya Otomiya. Di saat para teman seangkatannya itu takut dengan Hosen, Otomiya sendiri yang malah berani mau mengajak Hosen gelut ya. Terus Otomiya itu juga pernah adu jotos tipis-tipis dengan Kito, yaitu kaki tangannya dari Sakayanagi. Gua rasa Otomiya yang penampilannya itu tenang dan dingin gak bakalan banyak bikin masalah, tapi malah sebaliknya ya. Dia tuh murid tahun pertama yang sangat sering emosi dan mengintimidasi lawannya dan juga sering gelut gitu. Tapi ya walaupun gak sesering Hosen ya, bisa dibilang Otomiya kalau dibandingin sama Kito tuh hampir imbang ya. Otomiya tuh hanya kalah dalam kecepatan dan refleks saja. By the way, fisik Otomiya dan Kito tuh mirip-mirip ya, cuma lebih unggul Kito dikit gitu. Otomiya ini nggak banyak yang bisa gua bahas yang mirip Tsubaki tadi, karena karakter dia itu pasif. Tapi ya justru dia yang pasif ini yang rada sus ya. Terakhir adalah Ishigami Kyo dari kelas 1A, salah satu teman sekelasnya Amasawa. Ishigami itu bukan pemimpin kelas, tapi perannya di kelas mungkin kayak Ayano gitu, yang bergerak dari balik layar untuk mendukung kelas dari belakang. Mulai dari nggak mau tampil mencolok, nggak mau bikin masalah yang nggak perlu, cinta damai sampai mau menikmati kehidupan sekolahnya, Ishigami dan Ayano itu punya pemikiran yang hampir sama dan perannya juga tuh sama. Ishigami punya sikap yang mementingkan dirinya sendiri dan memisahkan antara rekan dan musuh. Sifat Ishigami itu kayak dingin dan selalu tenang, serta Ishigami itu cukup disegani di dalam kelasnya. OEE akademiknya itu ada di A pak, di angka 96, angka yang gila itu, tapi ya kemampuan fisik dia itu rendah. Ganzaki yang mengenal Ishigami dari kecil menganggap kalau si Ishigami itu adalah orang yang jenius dan berbakat. Ishigami itu masuk ke sekolah elit berkat saran dari Ayano Papa, dan dia itu berniat untuk menikmati kehidupan sekolahnya. Tapi kalau misal ada perintah dari Ayano Papa untuk mendropot Ayano, maka Ishigami itu nggak akan segan-segan terhadap Ayano. Kalau gua ngeliat dari beberapa percakapan Ayano Papa di volume 0 itu kayaknya Ishigami bukan anak dari Wetrum ya, alias Ishigami itu nggak tahu apa itu Wetrum, cuma kenal Ayano Papa sebagai orang yang terjun di dunia politik dan pertemuan antara bisnis saja. Ishigami itu salah satu anak dari suatu perusahaan, nama ayahnya itu adalah Ishigami Goro. Karena Ishigami sering ngobrol sama Ayano Papa di berbagai pertemuan bisnis atau antar keluarga yang kaya gitu, itu menumbuhkan rasa kagum Ishigami ke Ayano Papa. Masih belum jelas ya tujuan Ishigami itu apa, tapi dia itu anak yang nggak mau mencari masalah, dan dia itu juga sempat memaksa untuk Ayano secepatnya mengeluarkan Yagami. Tapi perintah yang diberikan Wetrum untuk Yagami yang mendropot Ayano sama tindakan Ishigami yang mau mengeluarkan Yagami dari sekolah itu kontradiksi ya di sini. Jadi kayaknya Ishigami itu masih ada di netral lah ya, dia tuh nggak mau kehidupan sekolahnya itu diganggu. Ishigami pernah menghubungi Ayano 2 kali untuk memberikan peringatan. Pertama saat Ayano itu masih kelas 1, lalu kedua di festival olahraga bersama dengan Sakayanagi di kamar pada saat itu. Gue kurang tahu sih ya, Ishigami ini memang bukan anak Wetrum, tapi masih ada kemungkinan kalau Ayano Papa itu nyeritain tentang Wetrum dan Ayano ke Ishigami. Ya kita lihat ke depannya Ishigami bakal bergerak atau enggak. Kayaknya posisi Ishigami itu mirip kayak Ananase yang gue jelasin tadi sih. So itu dia tadi biodata, perkenalan, dan fakta yang baru terungkap di antara murid tahun pertama yang terlibat dengan Ayano Koji. Peran dari tahun pertama cuma aktif di awal sampai pertengahan art second year aja ya. Selebihnya balik fokus lagi ke angkatannya si Ayano Koji, dan masih meninggalkan rasa sus di antara Nanase sama Otomiya yang menurutku. Dari semua adik kelas yang gua jelasin tadi, mana favorit kalian? Kalau favoritku sih Amasawa ya. Emang dia tuh nggak segede Nanase, tekadnya maksudku. Tapi Amasawa ini adik kelas yang menyenangkan dan asik gitu. Gimana cara dia menggoda Ayano, dan dimana di sisi lain dia itu juga bisa jadi badas. Pokoknya kawai lah si Amasawa. Adik kelas yang wajib dilindungi senyumannya ini mah ya. Absen di bawah mana kouhei favorit kalian. Sekian video kali ini, kalau ada tambahan komen aja di bawah, dan sampai jumpa di next video. Bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです